karena tahun anggaran pertama nggak cukup. Jadi kita buat bertahap ini. Tahap 1 ini kita danai dari 2 tahun anggaran 2020 dan 2023 kan. Selesailah akhirnya. Jadi ini dari anggaran desa ya? Desa. Pakai core-nya apa nih Pak Kades? Biar kepala-kepala desa pembangunan wisata. Pembangunan wisata. Ada. Jadi kita masuk ke KPJMDes awalnya. Kemudian kita masuk ke RKP tahunan kita. Kemudian kita eksekusi tahun 2022. Berapa tahun anggaran? 2 tahun anggaran. 2 tahun anggaran. 1 tahun berapa? Sekitar kurang lebih 500 jutaan. Oh, 500 juta masuk di situ ke dalam semua. untuk desa wisata situ ya. Tahun kedua juga sama. Pertama yang dibangun di tahun pertama apa aja tuh Pak Kades? Di dalam koring itu. Kita lakukan pengurugan. Jadi karena pengurugan ini berat, yang berat itu karena mobil belum bisa masuk ke dalam. Jadi biaya langsirnya yang tinggi itu. Biaya ini mungkin aksesnya ya. Berarti Pak Kades tuh pertama itu membangun akses menuju desa wisata sini dulu. Apa gimana? Apa memang sudah ada? Sambil berjalan, sudah ada, cuman masih kecil, belum kita lakukan pelebaran. Jadi kita berbarengan. Jadi pertama kita buat master plan-nya. Dengan menggandeng beberapa teman yang memang paham di arsitektur kan, yang bekerja konsultan, nyari yang gratisan lah gitu kan. Karena desa nggak ada yang mau uang, membantu ya. Yang mau mengabdi itu. Kita ketemu beberapa teman, kita diskusikan aja, kita sepakat buat master plan-nya. Jadi master plan-nya, nah menyiasati tingginya biaya langsir atau biaya angkut material ke dalam, maka kita buat embung atau kolam besar lah ya, kolam besar itu. Untuk? Jadi cut and fill jadi sifatnya, jadi digali dan diuruk gitu kan. Nah, jadi kita nggak yang kemarin tuh yang tadi kata Pak Kades tumbung itu hasil galian ya, itu. Hasil galian yang itu buat urugan gitu kan. Nah, jadi, tapi itu juga galian tuh jadi embung untuk menyimpan air ketika musim kemarau kemarau. Gitu, untuk kebutuhan petani ketika musim kemarau. Tetapi sehari-hari bisa digunakan untuk wisata juga. Untuk ada bebek tadi ya, sagoes ya. Jadi gitu. Jadi kita mencoba menyiasati biaya serendah mungkin. Termasuk kita manfaatkan barang-barang bekas dan sebagainya. Karena kalau normal ini biayanya lebih tinggi. Iya benar Pak Bisa Kades. Jadi menghabiskan biaya berapa nih Pak Kades untuk membuat ini dari dana desa? Sekitar 1,7 miliar lah, 1,7 miliar. Aman-aman tuh. Anginnya kencang. Kencang anginnya pemirsa. Oh 1,7 miliar. 1,7 miliar. Itu dari dana desa semua? Enggak, atau ada bagian ada penyertaan modal masyarakat. Penyertaan modal masyarakat. Nanti di pembagian hasilnya seperti apa tuh Pak? Setiap tahun jadi sesuai dengan aturan yang ada di BUMDes, karena nanti kita serah terimakan ke BUMDes. Oh ini belum jadi BUMDes, masih memakai anggaran dari kegiatan desa. Nanti setelah itu baru dibuat BUMDes. Iya. Karena kita juga perlu kehati-hatian rekrutmen pengurusnya ya, mereka yang paling tidak punya integritas tinggi lah. Iya betul. Karena harus benar-benar milih ya, yang harus amanah, ya kan? Karena ini dana desa yang harus kita pertanggungjawabkan. Harus dikelola dengan baik dengan orang-orang yang amanah ya. Pertanggungjawab dunia akhirat. Dunia akhirat benar. Jadi itu ceritanya. Oh, jadi ada pembagian setiap tahun, berarti nanti ada pembagian profit ya, profit sharing ya. Jadi masuk ke kas desa sebagai hasil dari portofolio desa dan masuk ke masyarakat yang dari portofolio masyarakat punya investasi di sini. Nah itu ini bisa jadi contoh ya Pak Kades ya untuk para kepala desa di Kabupaten Serang khususnya yang masih bingung ingin membuat desanya itu seperti apa. Itu sebenarnya kalau mau jadi desa wisata ada koringnya ya Pak Kades ya, ada koringnya dan itu bisa dimasukkan ke situ ya Pak Kades ya. Nah habis misalnya ya udah jalan bisa dijadikan desa wisata gitu. Nah kalau untuk kru-krunya itu bagaimana? Ini juga salah satu tujuan kami, bagaimana kami berperan untuk mengurangi tingkat pengangguran di desa. Jadi alhamdulillah kita di awal tuh bisa merekrut 30 tenaga kerja. Seluruhnya dari sini dari Tirtayasa 30. Ya, 30 itu jadi apa aja tuh Pak Kades? Jadi kita sip lah, jadi mereka tersebar di beberapa wahana yang ada di kolam renang, ada di tiket masuk, ada di kafe, ada di PPPP, ada di TV. Mereka kita simpan di tempat-tempat di wahana wisata itu. Jadi dengan sistem shift lah ya, ada shift siang, shift malam. 30 itu mungkin pagi 15, malam 15, anak-anak muda dari Tirtayasa ya Pak Kades ya. Ini baru tahap pertama. Jadi ada kurang
lebih, bisa dulu sampai 3 tahap lagi untuk menyelesaikan semua sesuai dengan master plan yang ada. Intinya jadi ini belum selesai sebenarnya belum, Pak Kades. belum. Mau dibikin apa lagi nih Karena sebenarnya Pak terbengkalai Kades? anggaran. Jadi konsep ini tuh eduwisata. Oh, di wisata. Eduwisata. Apalagi yang akan dibuat nih Pak Kades? Jadi nanti kita bikin paket-paket wisata. Jadi dari mulai menanam padi gitu kan. Jadi anak-anak sekolah tuh, atau siapapun lah, mereka yang ada di kota yang belum tahu caranya menanam padi, kita adakan paket wisata menanam padi. Di dalam master plan juga di sini tuh ada satu lokasi untuk pengelolaan sampah. Ada pengelolaan sampah juga ya? Sampah organik, ada cara tahap 2-nya lah ya. Jadi nanti sampah organik itu kita buat untuk usaha maggot. Oh, maggot dari sampah ya? Jadi sampah-sampah organik, sisa makanan dan sebagainya itu akan kita manfaatkan untuk produksi maggot itu. Kemudian yang sampah plastik ya kita daur ulang. Kebetulan kita sudah punya bank sampah di desa. Nanti kita bekerja sama dengan bank sampah, dan sampah yang hasil dari bank sampah itu kemudian kita olah menjadi ya kita produksi kembali. Berarti Pak Kades ini selain dari desa wisata, ada juga pemasukan desa dari bank sampah ya Pak Kades ya? Karena bank sampah juga ada nilai ekonomisnya kan? Ada. Dari situ. Ya kita masih merintis, karena juga berapa aja, terus sekitar 40-50 orang lah. Ini kita terus bangun kesadaran, karena masyarakat sekarang ya tadi itulah buang sampah sembarangan, dihidrasi, di mana-mana. Jangan sampai ada yang buang sampah itu juga nanti berarti harus dikasih pelang, tidak boleh membuang sampah sembarangan gitu Pak Kades. Jadi masyarakat di sini benar-benar menjaga nih, karena ini kan aset desa ya, harus dijaga bareng-bareng, karena nanti pasti muaranya ke masyarakat juga kan pendapatan. Tahun ini kita rencananya mudah-mudahan ada yang bisa kita gunakan lagi dari dana desa, membangun outbound sama camping ground. Masih di sini juga? Iya, di sini juga. Masih di sini juga. Tapi kan ini tempat ini kan padi. Gak apa-apa, kita berdampingan. Jadi sawahnya ke sana Bu. Jadi arah itu sampai batas ambo pohon trembes itu masih milik desa. Oh, masih punya desa itu iya, yang sampai pohon ke sana itu. masih. Tapi itu bukan sawah ya? Sawah itu. Itu Tegalan. Sawah. Kan tapi kalau misalnya buat camping itu outbound itu kan harusnya Tegalan Pak Kades. Di sana udah ada tanah yang kosong nanti udah ada Tegalan ya. Tinggal kita tambahin lagi tanah lapangannya. Ya jangan sampai sawah malah diuruk jadi itu. Jadi Ada. sawah tetap sawah. Tetap jadi rencananya dari 4 hektar ini tidak kita hilangkan. Produksi padi tetap bisa berjalan. Jadi sebagai ajang edukasi juga, kemudian sebagai wisata juga gitu. Kayak gitu. Di sawahnya nggak kita hilangkan. Daya tariknya sawah itu. Nah, kalau pegawai-pegawai di sini selain dari masyarakat desa, ada dari aparatur desanya juga nggak? Aparatur desa mengawasi aja. Jadi karena ini nanti diserahkan ke BUMDes, sebelum ke BUMDes itu sebenarnya kita memanfaatkan momen aja Bu, makan waktu. Jadi setelah peresmian pada bulan Maret oleh Ibu Bupati itu kan terjadi kekosongan tuh karena BUMDes belum dibentuk, karena rekrutmennya juga kita perlu hati-hatian. Lalu kita berjalan karena ada pemasukan dari situ. Kita buatkan perkadesnya, ada pengelola sementara yang dari aparatur desa dan masyarakat sekitar. Di sini udah ada Darwisnya ya? Ada Darwisnya. Darwisnya dari pemuda. Udah terdaftar berarti ya? Udah. Darwisnya udah. Darwis lagi berproses kan. Karena awalnya dipegang Pak Darwis ini. Karena kan perangkat desa nggak bisa usaha. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Pak Kades udah berapa biasanya kalau bintang tamu di narasumber di Camat TV biasanya memperkenalkannya itu di awal. Nah, karena saya saking asiknya ngobrol sama Pak Kades ya, dari awal saya takjub nih, yang tadinya desa pertanian, wilayah pertanian jadi tempat wisata juga, bisa ada pertaniannya jadi tempat wisata juga. Jadi saya sampai lupa memperkenalkan Pak Kades ini kepada peserta Camat TV. Saya diperkenalkan dulu Pak Kades. Sudah berapa lama Pak Kades? Ya, saya baru 3 tahun ini, 3 tahun jalan jadi 2000. Namanya Pak Kades? Saya Ridho. Oh, Pak Ridho. Ridho
rumah. Di rumah ya bukan ya. Warga asli Teteasa, lahir dan besar di sini. Besar sini. Dulu kami juga perangkat desa. Awalnya katanya Pak Kades ini PNS ya yang Iya, mengundurkan PNS diri ya. NDS yang mengundurkan Karena desakan terpanggil mas- ya, iya. terpanggil Di samping untuk juga desakan mengabdi, masyarakat ya untuk ini. untuk menjadi kepala Oh, desa iya. ya. Tapi alhamdulillah loh dengan Pak Kades menjadi kepala desa di sini, Desa Tirtayasa bisa punya tempat wisata seperti ini yang bisa didatangi oleh tidak hanya masyarakat Desa Tirtayasa saja, tapi dari beberapa kecamatan di sini. Bahkan kalau misalnya ada anak-anak sekolah yang biasanya kan suka ada ekstrakurikuler berenang yang biasanya ke Serang, kemana kan ini cukup ke sini udah langsung. Iya. Ini. Jadi sebenarnya pengunjung Inovatif itu banget ya, pengunjung itu banyak loh ya karena di beberapa channel YouTube juga ini udah banyak yang buat Udah banyak konten. yang posting ya. Jadi ada dari Cirebon, dari Serang, dari Meragilan, dari Pandeglang yang terjauh dari Bogor dan Bekasi. Serius ke sini? Serius ke sini. Ngapain ke sini Penasaran jauh-jauh lah. amat? Penasaran Pengen aja tahu katanya. desa ini. Iya, penasaran Tapi nyampe aja. itu sampai sini. Nyampe sini. Emang ada di peta ini Desa Tirtayasa Pak Kades? Klik aja di map Bumi Teteasa pasti Langsung ada nyampe, nggak nyampe nyasar sini, ya, nggak nggak nyasar-nyasar ya. Iya. Berarti marketingnya lewat mana nih Pak? Udah punya medsosnya belum? Ada medsos ya, cuman kita belum optimalisasi lah ya karena YouTube-nya, operatornya Instagram-nya, ya ada Facebook-nya. IG-nya, ada Facebook juga ada channel YouTube juga, TikTok juga ada. Ada TikTok juga. Cuman belum kita push lah ya, belum kita Nah. optimalisasi lagi karena operatornya merangkap jadi perangkat desa. Terus Jadi kalau sibuk. bagaimana nih Pak Kades, masyarakat nih begitu ada tempat wisata, pernah lah pasti Pak Kades mendengar lah dari masyarakat begitu ada tempat wisata di sini, tanggapan mereka seperti apa tuh Pak Kades? Ya, masyarakat nggak lepas dari pro kontra lah ya. Apa tuh? Pasti Pak Kades kan nggak semua senang kan iya, kayak dengan gitu. ide-ide Pak Kades yang Iya. sebenarnya ini inovatif Jadi banget. sebagian ya. besar masyarakat mendukung lah ya karena dengan ini dulu kalau kita telisik sejarahnya Teteasa dulu tempat berdirinya Keraton Kesultanan Agung Teteasa lah ya. Jadi orang mancanegara mengenal Teteasa. Tapi kemudian sering perjalanan waktu Teteasa nggak dikenal. Teteasa menjadi desa kumuh gitu kan. Padahal namanya diabadikan untuk jalan-jalan besar di Jakarta, di ibu kota, di mana-mana di kota besar Indonesia Desa ada ada jalan di Teteasa. sini loh. Ada di sini, tapi desanya Pemakamannya di sini. di sini gitu. Nah, Itu apa pahlawan besar ya? Pahlawan Apa besar. Sultan ya? Sultan Agung. Sultan Agung. Nah, bagaimana kami bisa mengembalikan itu? Ya tentu harus ada sesuatu yang menjadi daya tarik gitu lah. Alhamdulillah sedikit demi sedikit Teteasa mulai dikenal lagi gitu. Iya, kan. jangan sampai masyarakat cuma tahu dari nama jalan, Nah, tapi masyarakat tidak tahu Sultan Agung Tirtayasa itu dari mana sih asalnya, ya, kuburannya di mana, makamnya di mana. Itu di desanya Pak Kades di ya. sini Nah, Bu, di dengan adanya Teteasa. Pak Kades punya tempat wisata di sini, Mm-mm. otomatis masyarakat tahu Ya, ya. makanya kami setiap kali promosi itu kita promosikan dua ya. Jadi ada wisata religi di makam Sultan Agung Teteasa, betul. di sini di wisata alam ini. Ada nggak rencananya Pak Kades nanti ke depannya ada tempat apa namanya wisata buat penginapan tuh di masyarakat Ada gitu? ada jadi di dalam konsep apa namanya master plan yang sudah kita buat ada homestay jadi Homestay ya, kita jadi untuk paket wisata lah Paket untuk wisata ya. paket wisata. Sudah ada belum masyarakat yang mau rumahnya dijadikan homestay gitu? Ada sih ada cuma di sini juga rencananya mau kita buat gitu loh Oh di sini ada biar orang nanti. sekan langsung ke sini gitu kan orang dari jauh yang Yang berwisata pengen jarang. ngeliat alam, bener-bener kita bisa lihat sawah sunset. gitu. Kalau Sunset. kebetulan sore hari kalau ibu mau agak bersabar dikit cuacanya cerah kita bisa lihat sunset di sekitaran Sunset sini. tuh keren banget ya. Ini namanya kembali ke alam tuh bener-bener Iya. ini nih kita Back to nature. di back to nature. Jadi kita dijauhkan dari hiruk pikuk Iya. pekerjaan dan kota ini masih asri banget Iya. ya semuanya Pak Kades karena nggak ada polusi, jauh dari polusi ya kan. Iya. Nah ini bagus banget nih, mudah-mudahan nanti Pak Kades bisa lebih mengembangkan lagi nih Pak Kades, Amin. bisa ada homestay-nya atau bisa tempat penginapan di dalam Insya ya. Allah kita Karena saya kita juga akan bertahan. sudah sebelumnya saya ke Cikolelet tuh Pak Kades, dia udah punya homestay bisa dicontoh nanti sama Pak Kades. Ya mudah-mudahan berkembang. ya mudah-mudahan amin. Mudah-mudahan orang semakin mengenal kemudian juga melihat hatinya untuk bisa membantu kami. Iya, pasti Karena- lah, insya Allah pasti akan
banyak sekali yang karena ini murni dari dana desa loh, belum ada bantuan dari ada bantuan ya. pemerintah di atasnya, Oh. dari kabupaten, provinsi, dari pusat apalagi belum. Bisa tuh kali Pak Kades apa proposalnya Ya mudah-mudahan. ya minimal untuk akses jalan apa segala macam kan kayaknya saya lihat tadi akses jalan sini masih Ya masih sempit jelek. kan. Tahun Masih ini kita lakukan perkerasan dari dana desa juga. dari dana desa. TPK sudah jadi, tinggal perkerasan. Jadi, Pak Kades ada pesan-pesan untuk masyarakat atau khususnya penonton Camat TV. Oh iya. Kasih itu Pak Kades Ya, kameranya. buat pemirsa Camat TV, yang pertama saya ingin doakan mudah-mudahan Camat TV terus berkembang, Amin, banyak Pak subscribe-nya, Amin. bisa jutaan subscribe, Amin. biar channel ini terus eksis. Amin. Kemudian kami mengimbau kepada seluruh masyarakat juga pemerintah berharap kepeduliannya kepada kami untuk mengembangkan desa Tetasa tentunya. Karena saya yakin desa bisa maju dimulai dari desa. Kalau desanya maju, ya desa bisa maju gitu kan. Nah, makanya kita mulai kembangkan pembangunan dari desa. Kalau seluruh desa di Indonesia maju, tentu negara kita juga maju. Itu aja barangkali. Iya, itulah pesan-pesan dari Pak Kades. Semoga Camat TV, pemirsa Camat TV semua mengambil hikmahnya, mengambil kesimpulannya, mengambil inspirasinya dari Pak Kades. Pak Kades, saya terima kasih banyak sama Pak Kades sudah diterima di sini, melihat-lihat tempat wisatanya. Semoga nanti saya doakan semoga Pak Kades di sini tempat wisata semakin berkembang, semoga punya homestay, punya apa tadi wisata edukasinya, jadi tidak lama-lama lagi semakin dikenal oleh masyarakat luas, bukan hanya di lingkungan sini saja, bisa sampai ke tadi tuh ke Tangerang, Jakarta segala macam, Bogor ya. Makin penasaran dengan tempat wisatanya Pak Kades. Kita dadah-dadah dulu sama pemirsa Camat TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.